Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 5 September 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Nah, langsung aja. Kemarin, sesuai analisa juga, sebenarnya di sini saya ada lupa pada saat saya buat analisa ya. Jadi, ini kenapa saya bilang rada berat untuk dianalisa, karena pada saat saya buat analisa itu kan di jam ini ya. Saya buat analisa itu di jam 9, ini dia kayaknya. Nah, ya seperti ini ya. Jadi ketika harga membuat pergerakan seperti ini, makanya saya bilang rada berat kalau mau diambil posisinya. Tetapi ketika market berjalan ya, marketnya berjalan seperti ini. Nah, di sini kelihatan sebenarnya market itu membuat yang namanya liquidity di sini. Ya, ini namanya liquidity di sini. Nah, otomatis harganya bakal bisa ngedrop karena ini sudah tidak ada area pantulan lagi yang bisa harga membuat penurunan. Kemarin makanya saya juga katakan di 2488 kalau ada H1 close di sana, nanti kalian bisa open posisi sell gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kalian melihat ini di M30 dan juga di M15-nya liquidity, sebenarnya pada saat dia membuat bearish engulfing besar di sini, jam setengah 2 itu kan, kalian bisa instant open sell di sini. Dan kalau menunggu H1 close ya seperti ini, ya kalian bisa lihat di sini harga naik ke atas meretest 2488. Kalau dilihat di time frame M15, kayaknya M5 atau M15 ya. Ya di M5 di sini kalian lihat ada bearish engulfing-nya lagi. Ya di sini ada bearish engulfing-nya lagi. Walaupun di sini ada bullish engulfing, tapi bullish engulfing di sini tidak mencerminkan yang namanya market bisa bergerak naik ya, karena lebih condong H1 close di bawah 2488. Kemudian setelah dia mengambil liquidity semua, kemudian market melakukan retest di 2488. Jadi ini bullish engulfing bukan untuk kalian bisa ambil posisi buy gitu kan. Dan ketika kalian ada yang nge-sell di sini dengan stop loss di atas 2488, berarti di 2410, maksimal profitnya kan sudah saya katakan bahwa sampai 2473 ya. Jadi kalau ada yang ambil sell kemarin di bawah 2488, berarti kalian sudah TP. Ya, sudah TP, bahkan lewat di sini sampai 2472. Ya, sampai di 2472. Dan kemarin di sini baru kalian bisa ambil posisi buy sebenarnya. Kemarin di grup saya katakan untuk di Discord ini pada saat saya buat bilang harga kemungkinan bakal retrace sampai 2486. Kenapa sampai 2486? Ya karena di sini ini marketnya buat liquidity lagi. Nih ya. Ini level 1, level 2, level 3. Jadi kalau kalian lihat harga itu naik, dan kemarin jika yang di grup ada yang open buy langsung kayak saya kemarin di sini ya, stop lossnya di bawah 2470, cuma 50 pip, take profit maksimal sampai 2. Narasi ini TP-nya saya nggak ada pasang ya kemarin, nggak ada pasang TP. Jadi saya TP-nya tuh udah nggak ngotak, anggap saya lepas TP ya. Sempat floating sedikit sampai di 2473 gitu kan, sebelum akhirnya marketnya bergerak naik. Ya, dia menghiraukan liquidity level 1, dia mengambil liquidity level 2, lalu bergerak stagnan, kemudian ketika naik sampai ke liquidity level 3 sampai 2488 lagi, harga baru kelihatan reaksinya di sini ya, reaksinya baru kelihatan. Nah makanya kemarin kan harganya kelihatan bereaksi dia di level liquidity terakhir. Dan kemarin kalau nggak salah di grup juga ada yang nanya bisa nggak sell di 2490? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dilihat penurunannya kemarin di 2490, yang pertama ini lihat kondisinya, ini ada liquidity di sini ya, liquidity di sini. Terus harganya bergerak kayaknya berapa ya? M30 kayaknya ya. Ntar saya tetap ke M5 dulu ya. M5 ini marketnya pelan-pelan turunnya. Kalian bisa lihat ini marketnya turun, naik lagi turun, naik lagi turun, naik lagi. Ini turun yang disengaja kemarin saya udah bilang di grup ya. Kemudian ketika dia menjemput liquidity level 1 dan level 2,
Apa yang terjadi? Pada saat news harga langsung lompat. Dan news kemarin juga memberikan dampak positif juga bagi gold, karena ini jumlah lowongan pekerjaannya drop di bawah 8 juta. Keluarnya 7,67. Makanya kalau dilihat ini ketika liquidity-nya diambil level 1 level 2, ini pun penurunannya membuat liquidity ya. Karena ketika dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, break gitu kan. Ini diambil semua, ini diambil semua atasnya, kemudian harga melakukan retest. Ini lanjut bisa naik. Makanya ketika dia break retest, harga langsung naik lagi sampai ke 2.500. Itu oke. Jadi sebelum saya lanjut untuk analisa hari ini, saya mau jawab pertanyaan dulu yang ada di grup ya. Tadi kan ada yang nanya liquidity itu maksudnya gimana. Kalau saya pakai kata-kata sih jujur saya bingung menguraikan kata-kata gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa kata-kata gitu ya, daripada ngetik gitu kan, daripada saya harus ketik panjang, mungkin pakai bahasa kata-kata. Mungkin bahasa gampangnya adalah, kalau saya pribadi ngelihat liquidity itu adalah ketika suatu level harga, bukan suatu level, ketika pergerakan harga itu ya antara dia kencang naik atau dia perlahan-lahan turun, dengan kondisi itu marketnya sudah mengambil semua level resistannya. Contohnya di sini, ini deres turunnya ya. Kalau kalian lihat ini di time frame M30 AH1, ini kan turunnya langsung drop ya, turunnya langsung drop. Tapi kalau kalian jabarkan di time frame M5, ketika ini marketnya drop, market itu membuat liquidity di sini, yang dimana dia turun ya, naik mengambil level resistan ataupun level area supply-nya di sini, turun lagi, ini membuat level area supply, naik lagi mengambil, turun lagi, naik, turun, di sini ketinggalan satu ya. Kemudian naik, turun, turun, naik lagi, di sini ketinggalan, kemudian selesai sampai ke 2473. Ketika dia naik, dia langsung mengambil semua level liquidity. Jadi kalau bahasa gampangnya itu adalah ketika marketnya itu turun cepat ya. Ketika marketnya turun cepat ke bawah dan di time frame kecil, itu marketnya mengambil semua level area supply ataupun mengambil semua level area resistannya. Ini diambil, ini diambil, ini bisa dikatakan diambil ya. Ini diambil, makanya yang tersisa itu hanya ini doang. Ketika market itu berhenti sampai sini kan baru dia sideways kecil, sebelum akhirnya di break, baru dia turun. Nah, kalau yang di sini, kalau yang konsepnya di sini itu dia kan naik, turun, naik, dia mengambil resisten become supportnya ya, mengambil, sudah retest, kemudian naik. Nah, ini juga yang namanya liquidity di sini. Dan kalau ini kan naiknya cepat ya, ini turun cepat dibalas dengan naik cepat. Kalau yang di sini, ini turunnya pelan-pelan ya, turunnya pelan-pelan. Tapi kalau dilihat ini supply-nya udah diambil, ini supply sudah diambil, ini supply sudah diambil, ini nggak ada supply sama sekali. Jadi ketika harga break ke atas, retest area ini, udah harga langsung lari gitu. Mungkin bahasa gampangnya liquidity itu adalah ketika pergerakan harga itu mengambil level area supply ataupun resistan di sebelah kirinya, ataupun ya level supply ataupun demand ataupun resistan ataupun support yang ada di sebelah kirinya, dan market melanjutkan penurunan dengan cepat ataupun lambat ya. Saya bingung sih kata-katanya seperti itu jujur ya. Ya contohnya kayak gini lah ya. Ini udah paling kelihatan nih, ketara banget ya. Kalau nggak gitu kayak begini ya. Ini di M30, di M15, ini ketaranya adalah liquidity ya. Kenapa? Ini pergerakannya naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan, kalau dilihat ini sudah tidak ada satu area demand, tidak ada satu area support press yang bisa menahan market. Sehingga ketika dia drop ke bawah, ya udah sayonara, langsung ke bawah cepat. Gitu. Ya. Jadi jujur kalau pakai kata-kata tuh, dan juga saya kalau mengetik tuh rada berat. Jadi kalau bisa kalian lebih terbiasa aja sih ngelihat suatu chart itu misalnya kayak gini gitu kan. Kemudian kayak begini. Kemudian di M5 itu kayak begini dan juga kayak begini.
Kalau sekarang dilihat ini liquidity-nya yang di mana sekarang. Kalau yang di sini ya ini terakhir ya. Ini terakhir ketika dia break di atas ini, harga kan langsung lari naik. Itu. Tapi kalau saya pribadi sih lebih baik melihat liquidity itu ketika marketnya jalan dengan benar. Jalan dengan benar tuh maksudnya kalau dia mau naik ya naik kayak gini sekalian gitu kan. Naiknya pelan-pelan, ngebuat liquidity turun. Sama kayak ini, kalau naik turunnya pelan-pelan, ngebuat liquidity naik gitu kan. Kalau kejadian kayak sekarang, ini kan ketika dia sudah break naik dan retest turun, ya ini apa ini? Nggak ada ini ya, ini nggak ada ini. Kalau saya pribadi ini nggak saya pakai untuk melihat konsep liquidity. Karena ini marketnya di tengah-tengah soalnya, gitu ya. Itu kalau saya ngelihat konsep liquidity-nya. Hari ini bagaimana? Hari ini kita ada news adalah unemployment claim, ADP non-farm dan juga ISM services PMI. Untuk dari segi services PMI, ya ini sih masih bagus di atas 50. Ini sih diperkirakan bakal keluar 51,3. Kalau dilihat di sini ISM services PMI seharusnya keluar di atas bukan seharusnya, masih keluar di atas 50. Jadi kalau nanti malam keluar di bawah 50, wah, itu bakal bisa memberikan kejutan lagi sih. Jadi sudah kemarin manufacturingnya itu 47 angkanya ya, kalau nggak salah 47, masih di bawah 50. Nah kalau dari segi services PMI di sini drop di bawah 50 lagi ya, ingat ini kalau ISM services PMI itu jarang banget keluar di bawah 50 ya. Kalian bisa hitung dari tahun lalu itu bahkan ya kecil banget ya, ini dari tahun 2020 ya, 1, 2, kemudian 3, 4 ya, dari 4 tahun yang lalu hanya 4 kali ya, hanya 4 kali services PMI itu keluar di bawah 50. Makanya kalau sampai keluar di bawah 50 lagi, itu bakal bisa mengejutkan market. Kemudian unemployment claim. Unemployment claim di sini diperkirakan akan flat di atas 230.000. Tapi so far untuk selama bulan Agustus ya, data pengangguran itu cenderung moderat turun ke bawah. Karena terakhir ini kan 1 Agustus 249.000 turun ke 233, turun lagi ke 227, naik sedikit ke 232, naik sedikit ke 231. Jadi bisa dikatakan moderat tapi turun sedikit. Jadi kalau nanti malam tingkat penganggurannya di sini di atas 235.000 ya, melebihi di tanggal 8 Agustus, saya rasa itu akan bisa melemahkan USD lagi. Tapi kalau keluar di bawah 230.000 atau bahkan keluar di bawah tanggal 15 Agustus, tanggal 200 di bawah angka 227.000, saya rasa itu marketnya bakal bisa mereaksi untuk menguatkan USD ya. Untuk dari segi ADP non-farm employment change diperkirakan akan naik di sini dari 122.000 ke 144.000. Untuk sekarang diperkirakan dari segi ADP di sini akan meningkat ya, karena mengingat dari tingkat penganggurannya di sini moderat turun. Jadi ADP seharusnya sih di sini datanya bakal bisa positif, seharusnya loh ya. Antara 140 lah ya. 140, sorry kalau 140 nggak positif ya. Ntar kalau dari trading ekonomik berapa dia kelihatan ya. Kalau nanti malam itu adalah mana dia? Oh di sini. ADP-nya itu 115 forecastnya. Wow. Konsensus 145. Wah, jomplang sekali. Ya. 122. Forecast 115, konsensus 145. Wah, ini bakal luar biasa sih, jujur. Ya, karena ini termasuk data konsensus dan juga data forecast ini jauh sekali perbedaannya. Saya kira ini bakal terlalu dekat, ternyata ini jauh ya, 115 dan 145. Jadi untuk ADP non-farm saya pribadi lebih condong untuk melihat data konsensusnya 145.000,
walaupun di forecastnya adalah 115.000 ya, tapi kalau dilihat ya, ini kan saya hanya mengacu pada data penganggurannya. Kalau dari data pengangguran yang sudah semakin lama semakin turun, itu seharusnya sih itu bisa membuat jumlah pekerja itu naik lagi ya. Ya kalau nggak 140 sampai 150 lah ya. 140.000 atau nggak sampai 150.000 adalah untuk data EDP nanti malam. Jadi untuk data nanti malam saya rasa hasilnya bakal bisa menguatkan USD sedikit, tapi saya lebih condong hasilnya mix ya. Walaupun saya lebih pro USD menguat, tapi untuk nanti malam saya condong untuk melihat hasil yang mix. Jadi kalau melihat hasilnya mix berarti rada berat kalau mau trading hari ini ya. Ingat besok kita ada NFP, jadi kalau kalian ingin stay away dulu dari market hari ini dan juga besok silahkan, nggak masalah. Kalau saya pribadi pun saya lebih baik stop trading hari ini sampai besok ya. Saya pribadi akan stop trading dari hari ini sampai besok. Besok malam mungkin saya akan baru trading lagi setelah pasca NFP. Jadi kebiasaannya H-1 ya, H-1 dari sebelum berita besar tuh marketnya cenderung untuk memberikan ya ketidakjelasan di market sih, itu aja. Oke. Hari ini mau open apa? Kalau kalian ada yang mau open hari ini, ya saya rasa ini daily ya. Daily hari ini kita sudah melihat low yang lebih rendah dari 2473. Secara weekly memang belum target, belum kena ya. 2470 belum di sweep ya, oke ya. 2470 belum di sweep. Nah, sekarang kalau dilihat ini kita masih ada 1 hari 20 jam. Kalau ini marketnya flip bullish ya, kalau market flip bullish saya rasa masih bisa menahan market. Tapi kalau flip bullish dan break di atas 2507 hari ini, kemungkinan NFP besok itu rada berat untuk ditradingkan. Kenapa? Karena secara candle weekly-nya di sini harga naik kemudian turun lebih rendah sampai 2471 dan sekarang itu naiknya cepat sekali dari 2471 sampai 2490 sudah naik 300 pip. Ya, cepat sekali. Dan kalau dilihat dari segi daily pun ini harganya adalah sudah meretest resisten become support lagi sekali, walaupun di sini harganya sudah membuat lower low dari hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan low-nya di harga 2473, kemarin low-nya di 2471. Dan sekarang kalau dilihat 2500 masih menjadi resisten yang dibilang cukup valid sih, saya rasa enggak juga ya. Dibilang cukup valid saya rasa enggak juga, karena yang lebih valid saya lebih pribadi melihat di H4 ya. H4 di sini di 2506. Kalau di 2500 lebih condong ke time frame H1 yang sebesar ini. Jadi kalau market bisa break di atas 2500, saya rasa akan masih stay di atas 2506 sebagai resisten validnya ya. Kalau ngelewatin 2506, saya rasa marketnya akan bisa lanjut bergerak naik untuk mengejar support become resistannya yang ada di H1 yang ada di harga 2513. Ya, 251 turun. 2513 ya, 2513 di sini. Nah, untuk update sedikit ya. Kalau dilihat apakah ini market membuat double bottom, nggak juga ya, nggak juga, karena ini market dibilang double bottom berhenti sampai sini, berarti berhentinya sampai di 2506, jadi tidak terlalu worth it dibilang double bottom. Nah, apakah di sini market membuat liquidity dari sudut pandang time frame besar? Ada ya. Ada, ini marketnya membuat liquidity yang cukup besar dari time frame H4. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini sudah tidak ada satu area yang bagus untuk diambil sell di sini. Itulah mengapa di grup kemarin saya ada untuk bukan ambil posisi, ada kasih tahu kalian bisa ambil trend line dari atas di bawah sampai sini dan kalian copy paste ya. Copy paste itu bisa kayak gini sebenarnya. Oh sorry, bukan seperti ini, saya salah. Ntar kok saya lupa tiba-tiba ya, seperti ini sih ya. Ntar ya,
Seharusnya itu adalah marketnya bergerak seperti ini. Kalau nggak salah ya, saya lupa ini catatan saya ini di grup kemarin. Kayaknya sih seperti ini ya. Kayaknya sih seperti ini. Nantilah mungkin saya update di grup lagi ya. Saya lupa screenshotnya, asli nggak bohong. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah ini bisa market membuat liquidity untuk lanjut bergerak naik, ya bisa aja. Jadi kalau tadi misalnya kan ini marketnya membuat ya kayak tren turun lah, kayak beginilah ya bisa dibilang. Sekalinya ini break ya, break di atas 2500, break dari trend lainnya, ketabrak 2506, kemungkinan ini 2506 tidak akan di respect, yang ada harga akan bisa naik sampai 2520 ya. Ini potensialnya. Jadi saya pribadi rada berat untuk ditradingkan hari ini. Kenapa? Karena ini sudah memasuki zona rawan ya, apalagi menjelang NFT. Ini takutnya by the time ya, kalau memang ini marketnya bergerak untuk merespect 2500 dan bergerak merespect juga dari trend line dan dia turun, tapi turunnya begini-begini doang ya. Dan sampai waktunya tiba pada saat NFT dan dia hanya sekedar keluar seperti ini dan NFP-nya malah buruk, ya ini bisa langsung terbang. Tapi kalau malah ketika dia lewat dari 2500 dan NFP-nya bagus, ini bisa dijadikan sebagai fake out. Makanya saya lebih prefer untuk sekalian nunggu NFP, walaupun hanya jeda 1 hari, saya pribadi lebih menunggu NFP. Ya, itu. Jadi kalau kalian ambil posisi, silahkan. Kalau mau sekarang ambil posisi, tidak ada area yang bisa saya pakai di sini jujur ya. Kalau kayak kemarin gimana, bisa nggak di harga 2488? Kalau di bawah 2488 saya rasa untuk saat ini tidak ada. Kalau terdekat adalah support yang bisa kalian pakai itu ada di harga, wait a minute, kayaknya 2493 deh ya. Coba kita presisikan dulu 2493. Oke, 2493,25. Ini bisa menjadi support terdekat kalian saat ini. Jadi kalau ada yang mau sell lagi di bawah 2493 silahkan. Kemudian untuk supportnya lagi di bawah 2493,25 adalah ada di harga, sebentar ya. Karena ini harus melihat kejadian sekarang dan memperhitungkan candle di masa lalu. Ya, jadi bukan hanya sekedar tarik garis doang. Kalau dicari 2488 lagi, terlalu maksa. Tapi kalau dicari di 2489,65 bisa sih ya. Bentar. Sebentar. Ini sepertinya lebih condong bakal bisa naik sih. Jadi kalau mau di sell hati-hati ya. Kalau saya lihat ini bakatnya bakal bisa naik. Cuman jangan di buy sekarang juga ya. Jangan di buy sekarang juga. Untuk sekarang untuk ambil posisi buy tetaplah di harga 2483 sampai 2473. Itu adalah area yang bisa kalian pakai buy. Kalau dilihat di time frame yang lebih kecil, di time frame M15 di sini ada zona demand-nya. Ya, jadi kalau kalian ada yang mau buy di 2485, 2483 lagi silahkan. Kalau ada konfirmasinya silahkan di buy ya. Seperti yang tadi, kalau ada yang mengesel di bawah 2493, karena condong saya di sini akan bisa bergerak naik lagi, tapi ini jujur ada berat ya, jujur ada berat karena so far ini marketnya masih bergerak sideways ya, masih di atas 2493. Siapa tahu kalau break di bawah 2493 dan tertahan 2489 ya, kalian yang ingin sell, kalian hanya cukup untuk mengambil sebanyak 35 pip sekian ya, jangan terlalu banyak. Karena potensialnya di sini rada berat untuk market itu turun untuk saat ini ya. Jujur rada berat untuk melihat market ini turun saat ini. Mungkin dia turun hanya untuk mengambil zona demand di 2485 sampai 2483. Walaupun sejatinya saya lebih condong pro untuk
XAUUSD ini bergerak ke bawah sih. Ya, tapi kalau ini di break 2500, break 2506 ya udah nge-buy aja gitu kan. Kalau mau di sell jujur ada berat. Walaupun sejatinya sekali lagi saya menginginkan market itu turun ke bawah ya, untuk bisa melakukan retracement sampai 2458 2452 seperti itu ya. Kalau dilihat adakah kemungkinan market akan naik lagi dan membuat all time high lagi? Jujur sekarang saya belum pro market membuat all time high baru. Jujur belum pro. Memang ini kalau sekalinya market bisa break all time high, ya dia bisa break. Karena sekali lagi ini sudah tidak ada area supply yang bisa menahan market di harga 2428. Sekalinya itu kencang, ada volatilitas yang kuat, volume yang kuat, itu langsung bisa dengan mudah buat all time high baru. Tapi sekali lagi saya lebih condong market itu bergerak bearish ya di bawah 2480 kalau bisa ya. Ya, tapi ini sekali lagi NFP ya. Untuk data NFP belum ada saya update untuk prediksinya. Besok lah ya. Tapi jujur untuk saya pribadi, secara daily saya menginginkan marketnya ini itu siap muter ke bawah dengan kondisi tetap sekali lagi harus ngebreak di bawah 2473 ya. Ngebreak di bawah 2473. Walaupun tendensi sekarang dari time frame yang kecil adalah lebih condong untuk market ini bergerak naik. Ya, market ini secara time frame kecil ini bergerak naik. Walaupun secara time frame yang besar itu saya lebih pro untuk market bergerak turun karena ini sudah dites sebanyak 1 2 3 ya. Kalian bisa lihat sebanyak 3 candle di sini selalu ada buyer yang masuk. Buyer masuk dari 2470, buyer masuk dari 2473, buyer masuk dari 2471. Jadi bisa dikatakan buyer masih mendominasi market ya. Tapi kalau dilihat kondisinya seperti ini dengan sudah 3 kali meretest 2483, 2473. Jujur ini seharusnya ya, kalau market itu menghendaki keinginan saya untuk turun ke bawah, ini bisa dijebol gampang ya. Ini bisa dijebol gampang walaupun ini marketnya tidak ada close di dalam area support resistance become supportnya. Tidak ada satupun candle yang close di dalam sini ya kan, dan tidak ada satupun candle close di bawah 2473. Tapi kalau dilihat dari reaksinya ya, dilihat dari reaksinya dan berkaca pada kejadian Juli kemarin ya, pada saat dia buat all time high, dia retest di sini, retest lagi turun, retest lagi turun. Tetapi tidak ada satupun candle yang ada di dalam 2473 sampai 2483. Hanya ekor-ekornya saja. Ya, dan ekor-ekornya ini pun di di pantulan kedua itu memberikan dampak signifikan. Di pantulan ketiga dia tidak memberikan dampak signifikan. Ya. Ini pantulan kedua, marketnya turun. Ya. Ini kalau bisa dibilang ini pantulan kedua sih. Ya, ini pantulan kedua. Ini pantulan pertama sebenarnya. Cuman ya kalian sebut ini pantulan pertama sih. Ya, bisa lah ya. Ini pantulan kedua. Ini market langsung naik ya kan. Ini pantulan ketiga, ini pantulan keempat. Jadi saya worry-nya ini mengulang kejadian tanggal 13 Agustus nih, ya. Yang dimana ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, dan yang kejadian kemarin adalah kejadian yang ada di tanggal 14 Agustus ya. Jadi kalau kalian balik ini mana dia ya, ya kalau kalian balik ini kalian bakal kelihatan ya. Jadi kalau kalian balik ini chartnya bakal kelihatan di sini tuh ya. Ini mirip dengan ini mirip dengan ini, dan ini mirip dengan ini, dan otomatis sekalinya ini break ya langsung bisa tembus. Nah, jadi kalau kelihatan di balik ini marketnya bakal bisa begini ya. Itu ya. Jadi kalau dibalik lebih kelihatan. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih prefer marketnya bergerak turun sekali lagi. Cuman dari segi time frame yang kecil, ini positif bakal bisa naik sih. Itu aja. Rada sedikit bias, makanya saya lebih pribadi tidak ingin trading dulu ya. Jadi kalau kalian ingin trading di atas 2500 monggo silahkan. Kalau mau trading di bawah 2493 juga boleh.
Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD besok. Khusus kita akan memprediksikan berapa data NFP besok. Oke, bye-bye.